Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Latifatur Rahmah, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika SD atau MI, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Ramadan, saya dari Lokal 24 DPGMI Universitas UIN Antasari Banjarmasin. NIM saya 240 10 10 70 140. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran matematika SD atau MI PGMI Lokal 24D tahun 2026, yang mana di video ini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran anak SD kelas rendah atau tepatnya kelas 2 fase A. Baiklah, akan langsung saya bacakan video pembelajaran yang mana di sini saya berpatok kepada modul ajar yang telah saya buat. Pertama, informasi umum. Identitas modul saya itu terdiri dari capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal dan mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar sederhana seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan eksplorasi benda-benda di sekitar, serta mampu menyebutkan ciri masing-masing bangun datar dengan sederhana. Jadi pembelajaran yang saya bawa kali ini adalah tentang materi bangun datar, yang mana itu alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Mata pembelajaran matematika kelas 2 fase A, materi pokok bangun datar sederhana. Kemudian kompetensi awal atau pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan mengetahui bentuk-bentuk benda di lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Kemudian mengetahui bahwa benda-benda di sekitar memiliki bermacam-macam bentuk. Ketiga, mengetahui secara sederhana perbedaan bentuk benda bulat, kotak, dan segitiga. Kemudian mengetahui bahwa bangun datar tidak memiliki ketebalan atau hanya panjang dan lebar. Kemudian keterampilan, mengamati bentuk-bentuk benda di sekitar dengan menggunakan panca indera. Kemudian menyebutkan contoh benda berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Kemudian siswa menyampaikan pendapat sederhana saat berdiskusi di kelas. Kemudian siswa mencatat hasil pengamatan dan dalam bentuk poin atau kalimat sederhana. Kemudian profil pelajar Pancasila, di mana modul saya ini membawa profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis, kemudian gotong royong, dan yang terakhir mandiri. Kemudian dan sarana dan prasarana yang digunakan pada pembelajaran ini adalah: pertama, materi pokok. Bangun datar sederhana meliputi persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Kemudian media yang digunakan itu ada buku teks matematika kelas 2, ada gambar atau poster berbagai bangun datar. Kemudian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian ada benda-benda nyata berbentuk bangun datar seperti uang koin, buku, penggaris segitiga, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Kemudian sumber belajar yang dipakai pada pembelajaran ini adalah buku guru dan buku siswa matematika kelas 2. Kemudian target peserta didiknya itu adalah 1. Peserta didik reguler atau tipikal, dan kemudian yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Kemudian jumlah peserta didiknya adalah sekitar 25-30 peserta didik dalam satu kelas. Dan model pembelajaran yang dibawa dalam pembelajaran ini adalah problem based learning atau PBL. Kemudian teknik yang digunakan adalah diskusi kelompok, eksplorasi benda nyata di sekitar kelas, tanya jawab, dan presentasi sederhana. Kemudian kita lanjut ke bagian media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibawa pada pembelajaran ini adalah: pertama, media visual, yang mana itu terdiri dari gambar atau poster berbagai bentuk bangun datar, digunakan untuk membantu peserta didik mengenali bentuk-bentuk bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya secara visual. Kemudian yang kedua, ilustrasi ciri-ciri bangun datar, berupa gambar yang menunjukkan jumlah sisi, sudut, dan karakteristik masing-masing bangun datar untuk memperkuat pemahaman konsep. Kemudian media pembelajaran yang digunakan selanjutnya itu ada media cetak. Media cetak itu terdiri dari buku teks matematika kelas 2, buku guru dan buku siswa, kemudian lembar kerja peserta didik. Kemudian media lingkungan, benda-benda nyata di sekitar kelas dan sekolah dimanfaatkan sebagai media pembelajaran langsung untuk mengamati contoh nyata benda-benda berbentuk bangun datar.
Kemudian media pendukung seperti papan tulis dan spidol, dan alat tulis peserta didik. Kemudian kita masuk ke bagian komponen inti pembelajaran, yang mana itu tujuan pembelajarannya adalah satu, menjelaskan pengertian bangun datar dengan bahasa sendiri secara sederhana. Kemudian siswa bisa menyebutkan minimal 4 jenis bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran dengan benar. Kemudian siswa mampu menyebutkan ciri-ciri masing-masing bangun datar secara sederhana. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi bentuk bangun datar pada benda-benda di sekitar. Kemudian pemahaman bermakna atau pengalaman bermakna. Bangun datar adalah dua bentuk dimensi yang ada di sekitar kita setiap hari. Dengan memahami jenis dan ciri-ciri bangun datar, peserta didik dapat lebih mengenal bentuk-bentuk benda di lingkungan sekitar serta menumbuhkan kemampuan berpikir logis dan rasa syukur atas keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pertanyaan pemantik yang digunakan pada pembelajaran ini adalah: 1. Pernahkah kamu melihat bentuk kotak atau bulat pada benda di sekitarmu? Kedua, apa bedanya bentuk buku dengan bentuk uang koin? Kemudian ada berapa sisi yang dimiliki sebuah segitiga? Kemudian benda apa saja di kelasmu yang berbentuk persegi panjang? Kemudian kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Pertama, kegiatan pendahuluan. Alokasi waktunya 10 menit. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran peserta didik. Guru mengondisikan kelas agar siap mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kemudian guru melakukan apresiasi dengan menunjukkan benda-benda di sekitar kelas, seperti buku, penghapus, uang koin, dan menanyakan bentuknya kepada siswa. Kemudian guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang bangun datar. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mengenal bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan seperti mengamati, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kita akan masuk ke kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit. Kegiatan inti dilaksanakan dengan model problem based learning atau PBL yang berpacu pada bahan bacaan guru dan siswa. Pertama, orientasi masalah. Guru meminta peserta didik mengamati benda-benda di sekitar kelas dan menyebutkan bentuknya. Kemudian guru menampilkan gambar berbagai bangun datar dan mengajukan pertanyaan pemantik. Peserta didik menyampaikan pendapat awal tentang perbedaan bentuk-bentuk yang diamati. Kemudian pengorganisasian peserta didik. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil, sekitar 4-5 orang. Kemudian setiap kelompok menerima LKPD dan bahan bacaan tentang bangun datar. Kemudian guru menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh setiap kelompok. Kemudian yang ketiga, penyelidikan dan pengumpulan informasi. Peserta didik membaca bahan bacaan guru dan siswa tentang jenis-jenis dan ciri-ciri bangun datar. Kemudian peserta didik mengamati benda-benda di sekitar dan mencocokkan bentuknya dengan bangun datar yang dipelajari. Kemudian peserta didik mencatat jenis bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran beserta ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir, guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan. Kemudian masuk ke sesi berikutnya, pengolahan dan analisis informasi. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dalam kelompok. Kemudian peserta didik membandingkan ciri-ciri masing-masing bangun datar. Kemudian peserta didik menuliskan kesimpulan sederhana dari hasil diskusi kelompok. Kemudian yang fase berikutnya, penyajian hasil diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan sederhana. Kemudian guru memberikan penguatan dan menuliskan pemahaman peserta didik. Kemudian penegasan konsep. Guru bersama peserta didik menyimpulkan jenis-jenis dan ciri-ciri bangun datar. Guru menekankan pentingnya memahami bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi singkat tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik menyampaikan hal-hal yang sudah dipahami dan masih belum dipahami. Kegiatan penutup ini diberi alokasi waktu sebanyak 10 menit. Kemudian guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik. Guru menyimpulkan materi pembelajaran tentang jenis-jenis dan ciri-ciri bangun datar. Guru menyampaikan tindak lanjut berupa pengayaan atau remedial sesuai kebutuhan peserta didik. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Baiklah, mungkin hanya itu saja video pembelajaran matematika pada fase 2 atau kelas 2 dengan kelas rendah pada SD atau MI yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.